Menjilati biji kacang milik istri, jijik dan haram. Astagfirullah. Ini kata siapa? Coba dengarkan fatwa dari para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi, menjawab beberapa komentator, bahkan pernyataan dari orang-orang yang dianggap ustadz yang berfatwa bahwa hukumnya jijik dan haram, haram dan jijik apabila lidah sang suami menjilati biji kacang milik sang istri. Ini fatwa dari mana? Coba bayangkan nih. Fatwa nggak boleh ngawur. Fatwa itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan Islam, sumber hukum-hukum Islam adalah kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sumber kedua yaitu sunnatu Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW yang sering disebut sebagai hadis-hadisnya Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa suami menjilati anunya sang istri, ya kan, mulutnya sang suami sering dipakai membaca Al-Quran, lidahnya sering dipakai untuk berzikir, dipakai untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dia merasa jijik, tidak mau menjilati milik sang istri, ya nggak apa-apa, wong dia jijik, asalkan tidak boleh mengharamkan. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Jangan mengharamkan. Kalau merasa jijik ya jangan dilakukan, tapi tidak boleh mengharamkan. Mengapa? Karena Allah dan Rasulullah yang membolehkan, sehingga para ulama juga ikut membolehkan. Lah kok ada orang-orang yang mengatakan haram? Ini yang nggak boleh. Kalau misalnya nggak jijik, nggak mentolo, dalam bahasa Jawa orang mentolo ya jijik, ya jangan dilakukan, tapi jangan mengharamkan. Sekali lagi, jangan mengharamkan, karena Allah dan Rasulullah saja tidak mengharamkan. Kalau seandainya misalnya nih, yang bukan suami istri, walaupun toh yang dikecup itu bibirnya yang merah, ya kan, pipinya yang indah, kan pipi indah, bibirnya merah merekah, tetapi bukan suami istri, haram. Itu haram, ya jelas kalau itu haram, karena bukan suami istri. Walaupun toh yang dikecup, yang diciumin itu pipi dan bibir, kan di atas kelihatan indah, tapi haram, haram. Sedangkan milik sang suami istri, walaupun toh yang dikecup, yang digulung, yang dielus-elus, yang dihisap, itu senjata masing-masing, kan di bawah tertutup nih. Kalau Allah dan Rasulullah yang membolehkan, ya boleh, begitulah ya, nggak boleh sembarangan. Kita akan membacakan satu ibarat yang dari kitab Fathul Mu'in dan juga dari kitab I'anatul Talibin. Kitab ini kitab yang sering dipelajari di pondok-pondok pesantren. Wa dzukira fi Fathul Mu'in, dan telah disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya juzu lizauji, ya juzu boleh, lizauji bagi sang suami. Nah, ini boleh, ini redaksinya aja boleh. Ya juzu boleh lizauji bagi sang suami. Kullu tamattu'in, oleh setiap senang-senang, ya kan, senang-senang, tamattu'. Jadi boleh bagi sang suami setiap senang-senang minha, daripada istrinya, ya seluruh tubuhnya lah boleh, kecuali bima siwa, ini ada bima siwa halaqati tuburiha, bima dengan sesuatu, siwa halaqati turubiha, yang selain halaqati tuburiha, pada lubang tuburnya istri. Jadi kalau lubang tuburnya istri, yaitu lubang anus, nggak boleh. Jadi seluruh tubuh ini boleh, mau diapakan saja boleh, kecuali lubang duburnya. Ya, lubang duburnya mau dimasukin oleh anunya sang suami, nggak boleh, haram, haram tuh para ulama sepakat. Kemudian kalau dalam keadaan haid, walaupun lewat depan tapi haid, itu haram, ya haram, wah memang haid. Kemudian dalam keadaan suci tetapi dimasukkan ke dubur, ya tetap haram, haram.
Adapun dalam keadaan suci, ya suci nih, tidak haid, tidak nifas. Kemudian sang suami menjilatin, menghisap, menganu lah pokoknya, boleh ya boleh. Walau bimasyi badriha, walaupun dengan mengecup. Walau dengan mengecup badriha, klitorisnya istri. Jadi walaupun klitorisnya istri itu dikecup, dijilatin, ya tetap boleh. Kemudian dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Syatto At-Timyati menjelaskan begini. Walau kana atamattu', artinya walaupun ada atamattu' oleh bersenang-senang. Bima badriha, dengan mengecup klitorisnya istri. Fa innahu, maka sungguhnya itu jaizun, yaitu boleh. Para ulama membolehkan, jadi jangan sok suci ya. Kalau memang jijik ya jangan dilakukan, tetapi tidak boleh mengharamkan. Kemudian ada yang iskal nih, ada yang mengajukan suatu problem, permasalahan. Lah bagaimana kalau seandainya senjatanya istri itu sudah keluar rutubatul farji, sudah keluar pelumasnya, yang pliket-pliket itu sudah keluar, kemudian dijilati dengan lidahnya sang suami, bagaimana? Loh, kalau para ulama membolehkan menghisap, berarti rutubatul farji itu suci, hukumnya suci. Rutubatul farji itu juz'un min ajza'il mani, satu bagian daripada bagian mani. Jadi rutubatul farji atau kepelumas kemaluan wanita itu bukan kotoran, bukan kencing, bukan berak ya. Kalau kencing dan berak itu hasilnya produksi dari sisa-sisa makanan, kotoran. Jadi sisa makanan itu kotoran. Tetapi kalau rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita itu bukan kotoran, tetapi dari saripati makanan. Sebagaimana mani. Mani itu bukan dari sisa-sisa makanan, tetapi dari saripati makanan. Sehingga teksturnya berbeda dengan kencing, berbeda dengan berak. Ya, sama dengan rutubatul farji. Itu plikat-plikat kental begitu. Itu salah satu bagian daripada bagian mani. Sehingga rutubatul farji menurut jumhur ulama hukumnya suci. Maka sang suami boleh menjilatinya, boleh bermain-mainnya, asalkan istri dalam keadaan suci. Demikianlah jawaban kami. Lebih kurangnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin.